Selamat datang. Dalam video ini kita akan mempelajari tentang salah satu sistem pertanian yang efisien dan ramah lingkungan, yaitu sistem pertanian jajar legowo. Jajar legowo merupakan salah satu metode tanam padi yang telah terbukti meningkatkan hasil panen dan efisiensi penggunaan lahan. Metode ini diperkenalkan untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pertanian, seperti penyebaran tanaman yang lebih optimal dan penggunaan sinar matahari yang lebih merata. Dalam sistem tanam jajar legowo, tanaman padi ditanam dengan jarak yang teratur, membentuk pola yang menyerupai deretan atau jajar. Setiap baris tanaman padi ditanam dalam 2 bagian, di mana ada salah satu barisan yang kosong di antara barisan tanaman. Pola ini memungkinkan lebih banyak ruang bagi tanaman untuk tumbuh, serta meningkatkan ventilasi dan sirkulasi udara di antara tanaman. Keuntungan metode jajar legowo antara lain meningkatkan hasil panen, karena jarak tanamnya lebih teratur dan terbuka, sehingga tanaman padi bisa tumbuh lebih optimal. Berikutnya, efisiensi penggunaan lahan. Pola ini memaksimalkan penggunaan lahan sehingga memungkinkan lebih banyak area tumbuh untuk tanaman dalam satu area. Berikutnya, karena penyebaran sinar matahari yang merata, sehingga meningkatkan fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Keuntungan berikutnya adalah pengendalian gulma menjadi lebih mudah. Untuk menerapkan sistem jajar legowo, maka petani perlu mengikuti beberapa langkah-langkah berikut. Yang pertama, menentukan jarak tanam. Jarak tanaman biasanya sekitar 25 cm hingga 30 cm dengan barisan kosong selebar 50 cm. Pengolahan tanah yang tepat. Sebelum menanam, tanah perlu digarap dengan lebih baik agar bisa mendukung pola tanam ini. Dan berikutnya adalah pemeliharaan yang tepat, termasuk pemupukan dan pengairan yang harus disesuaikan dengan kondisi tanaman dan kondisi cuaca. Bagi para petani, ini bisa menjadi alternatif yang sangat berguna dalam menghadapi tantangan pertanian di era modern. Pak, dengan siapa Pak? Dengan Muhammad Samhan Pak. Pak Muhammad Samhan, petani di Separi sini ya? Bukit Pariaman Pak. Bukit Pariaman Separi, ya Pak. Ini pola penanaman padi dengan metode yang diberi ilmu oleh PPMPM zaman dulu Pak ya? Iya. Apa bedanya Pak dengan yang konven Pak? Itu kan pola tanam itu kita namakan pola tanam jajar legowo Pak ya. Diulang Pak? Pola tanam jajar legowo. Jajar legowo. Jadi, Oke, apa itu Pak? Barisan tanaman itu kita tata dengan ukuran tertentu, dengan jarak tanam tertentu, dan diberi ruang tertentu yang sehingga menjadikan tanaman itu lebih sehat, penyerapan cahaya lebih maksimal. Oh gitu. Ya, jadi jarak tanam ada ukuran yang maksimalnya seperti itu, dan juga ada legowonya untuk pemberian ruang pencahayaan dan udaranya. Itu. Dan supaya pupuknya itu tidak berebut dengan tanaman yang di sebelahnya. Oh gitu. Memaksimalkan untuk penyerapan pupuk seperti itu. Oh gitu. Baik. Pak, itu sudah berapa kali Pak dilakukan metode itu Pak, jajar legowo? Itu sudah berapa kali? Lama itu. Sudah sering ya? Sering, lebih dari 10 tahun kayaknya. Lebih dari 10 tahun. Apa yang Bapak rasakan dari pola jajar legowo itu dibanding konven dalam hal hasil Pak? Kalau hasilnya mungkin tergantung rezeki ya, seperti itu ya. Oh. Tetapi itu lebih mudah untuk perawatan dan lebih hemat dari bibit, lebih hemat, perawatan lebih mudah, dan tanamnya juga lebih cepat. Oh gitu. Hemat waktu, karena kan jumlah kantapan kan lebih sedikit. Oke. Dari sisi panen bagaimana Pak? Panennya kalau panen sama saja karena kita menggunakan mesin ya. Jadi lebih mudah juga untuk pengoperasian mesinnya karena tidak terlalu ya. Hasil per hektar bagaimana Pak? Hasil per hektar nggak tentu ya, rata-rata itu antara 3-4 ton. Ya, dibanding konven apakah ada perbedaan dari sisi hasil? Ada perbedaan. Itu lebih bagus daripada yang Lebih bagus. Iya. Oh, bibit lebih hemat, sedikit, ya, lebih hemat. perawatan lebih mudah, Ya.
Gitu. Kemudian Biaya hasil tanam. biaya tanam lebih murah. Biaya tanam sama, cuman tenaganya lebih hemat. Oke, biayanya tetap sama, cuman dari sisi tenaga lebih efisien, Iya, lebih cepat. hasil lebih. Hasil padinya Nah, lebih. lebih. Oh, gitu ya. Alhamdulillah. Sekarang apa Pak yang dihadapi situasi pertanian untuk musim ini Pak? Kesulitannya atau tantangannya? Kalau untuk sekarang ini hama tikus ini yang susah dikendalikan. Tikus. Hama tikus dan hama itu hama atau apa itu penghisap itu. Penghisap. Buahnya yang menjadi gosong itu. Oh, bulir padinya itu gosong. Kulitnya pada gosong. Nah, Tidak diketemukan hewannya. hewannya nggak ada, bakteri nggak terlihat. Bakteri kalau bakteri kan kita nggak bisa melihat ya. Ya, Tidak terlihat. Nah, jadi secara kasat mata itu nggak ada yang terlihat, tapi tiba-tiba hitam. hitam begitu. Oh, itu kuyang Pak. Kuyang nggak? Nah, itu menakutkan itu. Iya. Ini kuyang. SMK itu ada rupa. Tapi hama penghisap tidak setiap musim. Oh, itu musim. Cuman pada saat ini selain tikus ya itu penghisap itu. Oke, pupuk masih pakai kimia Pak ya? Masih pakai. Pakai kimia ya, belum beralih ke yang organik. Ada sedikit kita campurkan sedikit organik. Oh, ada dicampur organik ya. Kalau mau full organik kayaknya belum mampu ini. Barangnya langka atau bagaimana? Kalau barang bisa diusahakan, cuman nanti kan kalau untuk pokok penjualan kan, Oh iya, kalau iya. harganya masih sama dengan yang kimia kan kita Rugi. Oh ya, karena baik. banyak kos di biayanya lebih banyak, Oh, tenaganya gitu. lebih besar kalau organik. Oh gitu ya. Untuk saat ini di wilayah di sekitar lokasi Oh iya. Saat ini untuk sekitar lokasi sini Pak, berapa banyak petani yang menggunakan metode ini? Jajar Legowo, Jajar Legowo? kalau di Bukit Pariaman, alhamdulillah sudah semua, Woi, ikut semua? semua. Masya Allah, Alhamdulillah, Kecuali barokah. ada kecuali daerah rawa-rawa yang tidak bisa dikeringkan airnya, Alhamdulillah. karena memang alamnya. Oke, jadi ilmu dari MPM PP Muhammadiyah dulu bisa diterima ya dengan petani sini Pak ya, Keseluruhan. keseluruhannya oleh jamaah dan seluruh warga yang ada di sini, Iya, termasuk Muhammadiyah, simpatisan maupun yang umum ya. semuanya, semua warga Bukit Pariaman menggunakan metode tersebut. Alhamdulillah ya. Baik Pak, ada pesan khusus Pak dari petani untuk Muhammadiyah, untuk pemimpin? Ya, pesan kami ini bukan pesan ya, cuman harapan yang dari petani itu sebenarnya kalau masalah mulai dari penggarapan dan sampai perawatan itu semua petani sudah bisa melakukan. Yang jadi kendala itu ke pemasaran. Sarah. Ya, kalau bisa itu ada harga yang pantas lah gitu untuk petani. Oh gitu. Ya, seperti itu. Kalau harganya pantas kan otomatis petani itu semua kan berlomba-lomba untuk membuat tanamannya menjadi bagus, panennya melimpah seperti itu. Oh, baik Pak. Baik Pak. Ya, terima kasih. Semoga nanti panennya sukses ya. Amin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Wahid, Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah periode 2015 sampai dengan 2002. Beberapa tahun lalu kita mengundang dari pimpinan Majelis Pemberdayaan Masyarakat yang membawa tim untuk mengajarkan metode penanaman padi dengan metode yang baru, yang lebih modern, dan digunakan pimpinan ranting Muhammadiyah dan jamaahnya di Bukit Tinggi Pariaman ini untuk dijadikan tempat destinasi pengembangan metode tersebut. Dan alhamdulillah metode tersebut bisa diterima oleh masyarakat di Bukit Pariaman, dan sekarang hampir seluruh masyarakat di sini, baik warga Muhammadiyah maupun yang lain, semuanya sudah mengikuti metode tersebut. Dan menurut wawancara yang kami lakukan, mereka puas karena biayanya efisien, tenaganya lebih sedikit, perawatannya mudah, namun hasilnya alhamdulillah lebih dari metode sebelumnya. Terima kasih untuk warga Bukit Pariaman, selamat dan mudah-mudahan bisa diterapkan di tempat yang lain. Terima kasih Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Terima kasih. Salam pemberdayaan petani dari Kalimantan Timur. Terima kasih. Kata istri ngono. Mas Amin. Jadi Kecamatan Terherong seberang ini yang agak susah, camatnya. Camatnya ya? Endong ini Mas. Ya, baru nanti aku nambah. Kita juga mau tahu persis bagaimana padi ini awalnya penggarapan awal mulai dari bibit, lahannya itu seperti apa dalam satu blok ya. Itu kira-kira 1 hektarnya bibitnya yang diperlukan berapa. Nah, kita yang awam ini kan belum paham. Sehingga sampai panen. Dan tentunya ada perawatannya berapa bulan yang harus kita bersihkan dari gulma-gulma yang telah tumbuh di sana. Untuk menghindari banyak gulma itu seperti apa? Antara tanam padi sama di apa nih? Di apa namanya ini? Enggak yang enggak di sawah, di lahan kering ya, di lahan kering juga berbeda sepertinya. Mohon yang berkompeten untuk bisa menjawab pertanyaan saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan. Mungkin jawabannya sekedar ya, karena saya ini sebagai petani juga mungkin untuk mengenai wawasan tersebut mungkin kurang ya, karena di sini sistemnya nanti kita sharing, barangkali nanti ada juga tambahan-tambahan ilmu yang bisa bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian berikan kepada sore hari ini. 1, 2, 3. Selama petani masih menderita, tidak ada kata istirahat. Allahu Akbar.